Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sahhala lil 'ibadi tariqal 'ibadati wa yassar. Wa afadha 'alaihim min khaza'ini judihi allati la tuhsar. Wa ja'ala lahum 'idan ya'udu fi kulli 'amin wa yatakarrar. Wa syahran min qablihi نقاهم من در الذنوب وطهر. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشكره وهو المستحق للنعم والشكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك العظيم الأكبر، تأذن بالزيادة لمن شكر، وتوعد بالوعيد بالعذاب لمن جحد وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب اللواء والكوثر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك قام على قدمه الشريف حتى تفطر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما لها هلال وأنوار. الله أكبر، 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 ولله الحمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ramadan adalah bulan pendidikan. Bulan pendidikan untuk kita semua. Siapakah yang mendidik kita? Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa, sebagaimana hal itu diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. La'alla dalam bahasa Arab dikenal dengan harfu tarji, yaitu huruf yang memiliki harapan, huruf yang menandakan suatu harapan dari kata yang datang setelahnya. Dalam konteks ini, apa yang Allah Subhanahu wa taala harapkan dari kita setelah sebulan dia mendidik kita? La'allakum tattaqun, takwa. Itulah yang Allah harapkan dari kita. Kita menahan lapar dan dahaga pada siang hari agar kita bertakwa. Kita menahan kantuk dan letih di malam hari agar kita bertakwa. Kita memperbanyak sedekah kita agar kita bertakwa. Kita menjaga diri dan lisan kita dari hal-hal yang mengotori kita agar kita bertakwa. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala mendidik kita. Ibarat seorang guru yang ingin menjadikan muridnya penghafal Al-Qur'an, maka ia punya cara tersendiri yang tidak mungkin orang lain mengetahuinya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mendidik kita. Maka pada hari ini kita ucapkan kepada mereka yang berpuasa, kepada mereka yang mendirikan malamnya, kepada mereka yang memperbanyak sedekahnya, kepada mereka yang menjaga dirinya dari hal yang mengotorinya, selamat dan berbahagialah, karena bahagia sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana tidak berbahagia? Rasulullah SAW menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak berbahagia? Rasulullah SAW pesan, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 khalifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Bagaimana dengan 30 hari yang kita lakukan? Bagaimana pula kita tidak berbahagia
Rasulullah mengabarkan, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya di surga kelak akan ada pintu yang bernama ar-rayyan, yang mana orang-orang berpuasa akan masuk dari pintu tersebut. Maka kita ucapkan sekali lagi kepada mereka yang sudah berjuang 1 bulan penuh, berbahagialah. Inna mau'idakumul jannah. Sesungguhnya surgalah janji bagi kamu semua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari ini hati kita saling memuliakan, tangan kita saling berjabatan, lisan kita basah karena untayan selamat yang kita ucapkan. Maka tambahkanlah kebahagiaan pada hari ini dengan kata maaf yang kita sampaikan kepada saudara kita. Ingat, tidaklah terhina seorang mukmin atau seorang muslim yang menyampaikan maaf terlebih dahulu. Bahkan dialah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Rasulullah SAW bersabda tentang 2 orang yang berselisih, yang tidak pernah sapa satu sama lain dengan waktu tertentu. Apa kata Rasulullah? Wa khairuhuma man yabda'u bisalam. Yang terbaik antara keduanya adalah orang yang memulai salam terlebih dahulu. Dan kita yang merasa pernah terzalimi, yang merasa orang lain pernah berbuat salah kepada kita, jangan sungkan-sungkan untuk memaafkan. Berlapang dadalah, karena itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memberikan maaf dan hendaklah mereka berlapang dada. Dan Rasulullah SAW juga menyampaikan, wa ma zadallahu bi'abdin 'afwin illa 'izzan, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan dengan seorang hamba yang senantiasa memberi maaf melainkan kemuliaan. Maka la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat, dosa yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dosa yang kita lakukan dengan sesama kita berbeda. Jika kita melakukan banyak dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah mudah sekali mengampuni. Dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik, apapun dosa tersebut. Tapi kalau dosa syirik, jangan sekali-kali berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuninya kecuali dengan taubatan nasuha. Maka la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali lagi berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi disebutkan, ya ibn Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, jika engkau datang kepadaku dengan dunia dan seisinya dan semuanya penuh dengan dosa, summa laqitani la tusyrik bi syai'an, dan engkau bertemu kepadaku lantas tidak berlaku syirik kepadaku sama sekali, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan datang kepadamu dengan ganjaran yang serupa, dengan ampunan sebesar dunia dan semisalnya. Dan jangan sekali lagi berputus asa dari rahmat Allah, karena putus asa dari rahmat Allah adalah dosa besar. Wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa al-qawmul dhalun. Dan tidaklah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala melainkan orang-orang yang sesat. Inilah jika dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah sekali bagi Allah untuk memaafkan. Selama itu hubungannya antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang mengeluh, aku jarang sholat, Allah akan ampuni. Aku jarang puasa Ramadan, Allah akan ampuni. Aku seorang pemabuk, Allah akan ampuni. Aku pezina, Allah akan ampuni. Innallaha ghafurur rahim. Tapi lihat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika dosa yang kita lakukan sesama manusia yang berkaitan dengan hak manusia, berhati-hatilah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang perempuan yang sholatnya luar biasa, puasanya dia rutinkan, sedekah banyak sekali ia keluarkan, tapi ia sering mengganggu tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasulullah SAW tentang dirinya? Dia finnar, dia di neraka. Kemudian Rasulullah SAW ditanya kembali tentang seorang perempuan yang sholatnya biasa-biasa saja, puasa semampunya, sedekah ala kadarnya, tapi ia tidak pernah mengganggu tetangganya dengan lisannya, apalagi dengan anggota badan lainnya. Apa kata Rasulullah?
hiya fil jannah, dia di surga. Inilah kalau dosa kita berkaitan dengan hak manusia, bukan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar jika ada ulama yang berkata, sebanyak apapun dosa yang kita bawa hadapan Allah Subhanahu wa taala, selama itu hubungannya antara kita dan Allah, itu lebih baik daripada sedikit dosa yang kita lakukan yang mana hubungannya antara sesama manusia. Dan jangan sekali-kali meremehkan dosa kecil, dosa apapun yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama kita, karena bisa jadi dosa tersebut yang akan menuntun kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Aqulu qawli hadza, tsumma astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Qala ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. من يعبد رمضان فإن رمضان قد فات ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت فإن الله رب الشهور wa حي لا يموت. Siapa yang menyembah Ramadan, yang mengagungkan Ramadan bahkan sampai menyembahnya, sungguh Ramadan telah berlalu, Ramadan telah hilang. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, dialah pemilik bulan-bulan tersebut dan dia yang maha hidup lagi tidak akan mati. Ramadan telah usai, tapi ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalamnya belum selesai. Puasa, masih banyak puasa-puasa sunnah yang selayaknya kita lakukan. Masih banyak zikir, sholat malam, witir yang selayaknya kita dirikan. Masih banyak mereka yang senantiasa menunggu harta yang kita keluarkan. Al-Quran masih siap, masih setia untuk kita sentuh, untuk kita baca, untuk kita hafal, bahkan untuk kita pahami makna dan tafsirannya. Maka berlombalah kaum muslimin, jangan sekali-kali meremehkan pahala sekecil apapun. Disebutkan pada khutbah pertama tadi tentang seorang perempuan yang karena lisannya ia bisa masuk neraka, padahal ibadahnya luar biasa. Begitu juga dengan pahala. Bisa jadi duri di pinggir jalan yang kita singkirkan, itulah yang mengantar kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudari seagama, izinkan kami menyampaikan nasihat pesan terakhir pada khutbah pagi ini. Untukmu yang berlabel ayah, untukmu yang berlabel suami, untukmu yang merasa ayah dan suami, tugas utamamu bukan memperbanyak harta. Tugas utamamu bukan mengejar pendidikan setinggi-tingginya. Tugas utamamu bukan pula mengejar jabatan. Tapi tugas utamamu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah tugas utama kalian. Bagaimana mungkin kita bisa menjaga anak-anak kita bisa menjaga istri-istri kita, sedangkan kita sibuk mencari dunia, sedangkan kita tidak pernah mengenalkan anak-anak kita dan istri-istri kita dengan Tuhan dan Nabi-Nya. Maka ingat pesan Allah Subhanahu wa taala, hindarkanlah mereka dalam hal sekecil apapun yang bisa mengantarkan mereka kepada neraka, dan berbuat baiklah kepada istri-istri kalian. Ingat pesan Rasulullah SAW, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Dan ingat, amanah ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Semua dari kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kalian pimpin. Dan kau yang boleh beribu, kau yang boleh beristri, kau yang boleh beribu-ibu dan istri, taatilah suamimu selama itu dalam hal kebaikan. Jagalah anak-anakmu, didiklah mereka dalam didikan Islam. Tingginya gelarmu, tingginya ilmumu bukan untuk melamar pekerjaan, tapi untuk menjadikan dirimu pada mereka sebagai madrasah pertama, sebagai sekolah pertama, sebagai pendidik pertama kepada anak-anakmu. Kita lihat ulama-ulama yang sukses, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, ada sosok ibu di belakang mereka semua. Itulah ulama-ulama yang kita kenal. Dan jangan sering-sering mengeluh atas nikmat yang Allah berikan langsung kepadamu atau melalui suamimu. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menceritakan bahwasanya ketika setelah khutbah Idul Fitri, Rasulullah berjalan ke shaf wanita, berjalan ke shaf ibu-ibu bersama Bilal. Lantas Rasulullah ketika sampai di hadapan mereka, Rasulullah bersabda, "Ya ma'syarun nisa, wahai perempuan sekalian, tasaddaqna, bersedekahlah. Fa inna aktsarakunna hatabul jannah." Karena sungguh kelak banyak dari kalian nanti yang akan menjadi kayu bakar di neraka kelak. Lantas ada seorang wanita yang bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa bisa demikian?" "Li'anna kunna tukthirna syaka wa takfurna al-'ashir." Karena kalian sering mengeluh, kalian tidak mensyukuri nikmat Allah, dan kalian sering mengkhianati, juga tidak mensyukuri rezeki yang suami berikan. Itulah pesan Rasulullah SAW untuk para ibu-ibu, untuk para seluruh perempuan. Tugas utama para ibu-ibu, para perempuan sekalian, bukanlah mengajar pendidikan, apalagi mencari pekerjaan. Tugas kalian, Rasulullah SAW singkatkan hanya 4 saja. Sholat 5 waktu, kemudian berpuasa Ramadan, kemudian menjaga kehormatan, kemudian mentaati suami. Jika 4 ini saja dilakukan, apa kata Rasulullah SAW? 8 pintu surga akan terbuka untuk kalian. Itulah pesan Rasulullah SAW untuk pada para ibu-ibu. Dan terakhir, untuk engkau yang berlabel anak, siapapun dalam masjid ini yang merasa seorang anak, taatilah kedua orang tuamu. Jangan sekali-kali mendurhakai mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan bakti kepada kedua orang tua di posisi kedua setelah menyembahnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan berlaku syirik kepadanya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Rasulullah SAW dahulukan kedua orang tua dari jihad fisabilillah. Bayangkan, jihad dengan tombak, jihad dengan pedang, jihad dengan tumpahkan darah, tapi Allah lebih memuliakan kedua orang tua. Ketika seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW yang ingin berjihad, Rasulullah bertanya kepadanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tua masih hidup? "Na'am ya Rasulullah." "Iya wahai Rasulullah." "Fafihi ma fajahid." Maka pulanglah, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Itulah pesan Rasulullah SAW. Sampai kapanpun engkau wahai anak tidak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tuamu. Jika engkau memiliki harta yang banyak, engkau sedekahkan kepada mereka, engkau beri mereka ini itu, engkau berikan mereka ini itu. Apa kata Rasulullah atas hartamu tersebut? "Anta wa maluka li abika." Engkau dan harta yang kau miliki adalah milik ayahmu, adalah kepunyaan ayahmu. Dan engkau wahai seorang anak, jika engkau menggendong ibumu dari tempat ini menuju Makkah untuk tawaf, haji atau umrah, sungguh kata Ibnu Umar, engkau tidak akan bisa mengalahkan atau mengganti nafas yang ia keluarkan, satu nafas yang ia keluarkan ketika melahirkanmu. Begitulah pesan Rasulullah SAW untuk kepada para anak. Maka datangilah orang tuamu, mintalah maaf mereka, mintalah ridho mereka. Jika ridho mereka engkau dapatkan, maka surga bukanlah suatu kesulitan, akan mudah bagimu untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selamat hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita
pada bulan Ramadan maupun di luar Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والطاعون وسيء الأسقام بلطفك يا لطيف عنا وعن أولادنا وعن بناتنا وعن أزواجنا وعن بيوتنا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين جميعا. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. استغفركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.